Selamat pagi teman-teman, para sahabat. Senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini. Hari ini cuacanya cerah sekali. Di belakang di jendela kita lihat suasana cukup menyenangkan ya. Nah, pagi ini kita mau bahas sesuatu hal nih yang penting buat teman-teman di dalam bidang apapun. Apakah teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ataukah teman-teman juga melakukan sebuah kegiatan usaha. Nah, ini penting untuk kita lakukan terus-menerus. Ini harus menjadi sikap kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang dapat unggul di dalam kehidupan. Unggul dalam arti kata kita berhasil di dalam setiap usaha kita dapat melaksanakan cita-cita kita dan kehidupan kita menjadi semakin baik. Yang harus kita camkan adalah bagaimana kita mempelajari hal yang kita sebut kreativitas. Orang seringkali berprasangka bahwa kreativitas adalah monopoli orang-orang yang bekerja di bidang seni. Tentu tidak. Semua orang di dalam bidang apapun, pada saat dia muda, pada saat remaja, ataupun anak-anak, ataupun ketika sudah dewasa, orang ini harus memiliki sifat kreatif. Apa yang dimaksud sikap kreatif? Sikap kreatif adalah sikap-sikap yang selalu mencari solusi, mencari jalan keluar atas setiap persoalan yang dia hadapinya. Tentu dengan cara-cara yang unik yang barangkali belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia akan mencari tahu, dia akan mencari informasi, dan dia kemudian menemukan sebuah solusinya dengan satu swing gitu ya. Nah, ini yang menarik. Tapi bagaimana kita menciptakan sikap seperti ini? Tentu itu tidak bisa hadir atau terjadi begitu saja. Pertama, tentu saja kita harus terbiasa dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap kreatif. Orang-orang seperti ini biasanya dia sangat problem solver, selalu mencari cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, bagaimana orang-orang kreatif ini mampu untuk melakukannya? Patut kita perhatikan dengan istilah yang sangat simpel, ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Jadi kita perhatikan orang-orang kreatif ini biasanya dia bekerja. Nah, kalau kita berada di lingkungan orang-orang seperti ini, kita jadi akan terbiasa mengikutinya. Kemudian kita tukar pikiran dengan orang-orang ini. Bagaimana caranya dia mendapatkan solusi dan menemukan pemecahan masalah. Kemudian minta saran dan kritik bila mana kita sedang menghadapi suatu problem juga dan kita mencari pemecahan masalah, gitu ya. Sehingga ini akan menjadi inputan yang baik buat kita. Orang-orang kreatif itu biasanya banyak membaca, apakah membaca melalui buku-buku, melalui website, melalui media sosial, gitu ya. Sehingga dia mendapat banyak inputan dan otaknya menjadi maksimal kinerjanya. Karena apa? Karena selalu diberikan stimulus dengan ide-ide atau gagasan dari berbagai sumber itu. Nah, bagaimana buku ini dapat menginspirasi? Karena buku ini kan meningkatkan informasi, memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan, dan kemudian buku juga bisa meningkatkan inspirasi atau imajinatif seseorang. Kenapa? Karena di dalam buku ada berbagai macam elemen atau hal yang dibahas, gitu ya. Sehingga orang kemudian terbersit, oh ternyata begini jalan keluarnya. Oh ternyata yang pengarang pernah melaksanakan action atau kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu ya. Sehingga melatih otak kita untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan dibantu oleh pengalaman orang lain, gitu ya. Jadi ini akan lebih mempercepat proses kreativitas kita. Kemudian siapkan catatan atau notebook. Nah, bila mana kita mau melatih kreativitas kita, selalu siapkan catatan. Yang biasa di handphone, pakai handphone. Yang biasa pakai iPad. Yang biasa pakai catatan tertulis. Bawa kemana-mana. Kadang di perjalanan kita menemukan ide. Apakah kita sedang berekreasi, apakah kita sedang perjalanan dinas, apakah kita sedang ke suatu tempat, gitu ya.
Nah, maka catat ide-ide kreatif yang kira-kira bisa memberikan pemecahan masalah bagi kita. Kemudian kita juga harus peka terhadap sekitar, peduli terhadap lingkungan. Kalau perlu kita ngobrol dengan orang-orang di lingkungan kita, apakah dengan satpam, apakah dengan tetangga, apakah dengan teman-teman sekerja, apakah dengan orang-orang yang kita seringkali bergaul secara sosial, misalnya di organisasi atau di perkumpulan keagamaan gitu ya. Kita bertukar pikiran dengan mereka dan juga mencari masukan atas pengalaman-pengalaman mereka. Jadi belajar itu tentu saja bisa dilakukan melalui berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian jangan lupa para sahabat, bahwa otak kita ini harus ada istirahatnya, harus ada break, harus ada jedanya, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita terus-menerus dijejali dengan ilmu pengetahuan, dengan tekanan pekerjaan, dengan suasana yang sangat menimbulkan stres, tentu otak kita tidak akan berpikir secara baik, gitu ya. Kenapa? Karena berbagai tekanan itu akan menimbulkan stres. Nah, oleh karenanya mungkin di jeda-jeda waktu tertentu, di sela-sela waktu tertentu, kita berikan otak kita stimulus dengan cara kita berjalan-jalan, entah itu ke pinggir pantai, entah itu ke pegunungan gitu ya, atau beristirahat di rumah sekedar leyeh-leyeh gitu, dan nonton TV dan mengkonsumsi makanan yang kita sukai atau minuman yang kita sukai. Tentu itu akan memberikan rehat kepada otak kita. Dan dengan adanya fun itu, dengan adanya santai itu, relax itu, otak kita kemudian menjadi terasah untuk menemukan pemecahan masalah yang baru gitu. Nah, sehingga ini yang akan membangkitkan kemudian di hari-hari berikutnya kita akan menemukan solusi untuk memberikan sebuah keputusan atau memberikan sebuah decision terhadap suatu persoalan dengan cara-cara yang sangat kreatif. Nah, buat para sahabat, buat teman-teman, kalau kita mau melakukan sesuatu, tentu jangan terlalu berpikir besar dulu, berpikir jauh dulu, tapi lakukan mulai dari sekarang. Lakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Mulailah ngobrol dengan lingkungan Anda, dengan teman-teman Anda, dengan tetangga Anda, dengan rekan kerja Anda gitu ya, dengan orang siapapun yang Anda temui. Kedua, mulai dengan membaca. Bacalah sesuatu hal yang menarik buat Anda dan juga cocok dengan bidang pekerjaan Anda. Kemudian carilah solusi-solusi di situ untuk persoalan yang Anda hadapi gitu ya. Nah, kemudian tingkatkan juga jumlah pertemanan Anda melalui network yang Anda bangun, sehingga Anda memiliki banyak keterhubungan atau koneksi, sehingga pada saat kita menghadapi sesuatu persoalan, sesuatu masalah, kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik, dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu kreatif, selalu meningkatkan kinerja di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha-usaha kita, karena kita selalu termotivasi untuk mencari hal-hal yang baru. Demikian para sahabat, senang sekali perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya.